acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Ustadz Diza. Kami persilakan. Itu ada amanah dari ketua kita Bu Haji ini, katanya kalau yang mau penutupan lagi penutupan mau puasa, kalau yang mau bayar penutupan boleh cicil dari sekarang ya Bu ya, ke Beriman 100.000 Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menuntut ilmu dan kita berbagi-bagi ilmu, dan sebelum kita akan mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wa fariqaini bil 'urbi wa bil 'ajami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل حول من أهوال مقتحمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة تحية قبول وتمام سورة وإلى حضرتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وبركاته أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihi karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamah
القيامة أعمى قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم تنسى Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiramah yang saya hormati guru-guru kita Ibunda Ustazah Inah dan Ibunda Ustazah Yunarmi, mata'anallahu fitul nihayatikuma, semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Yang kami hormati Ibu Susiati Juwandi, alhamdulillah telah kembali di tengah-tengah kita setelah beberapa hari pulang umroh. Sahabat dan Ibu sudah kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat walafiat. Kita doakan kepada Ibu Susiati semoga umrohnya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ibu Dewi Sukasiana, Ibu Isdalena, Ibu Esida Rohimat, Ibu Sudiara Sirot, dan Ibu Parmi, dan ibu-ibu sekalian yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih saja memberikan curahan nikmat yang tak terhingga, kesehatan yang masih saja kita alami. Itu memang patut kita syukuri. Yang penting mumpung kita masih sehat, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim serta bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga terlebihnya hadir di majlis taklim seperti hadir di majlis taklim kita, Taman Surga Riyadul Jannah. Kita patut bersyukur pada Allah. Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan maupun juga nikmat barakah, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Ibu-ibu sekalian yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir hormati, Al-Fakir di sini akan menyampaikan tema yang sangat sederhana tetapi mendalam, walaupun sudah berkali-kali sudah dibicarakan oleh para guru-guru kita, para ustadz kita, asatidz kita, ustazah kita, yaitu menjaga konsistensi iman kita, menjaga konsistensi iman kita. Bagaimana caranya menjaga konsistensi iman kita itu? Ya, kita memang harus mempunyai tekad bulat, ya, yang konsisten, yang harus selalu beristiqomah untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai dua indera bagi manusia. Yang pertama adalah indera fisik, ya. Atau indera fisik di situ, di kata lain di situ adalah basar. Mata kita bisa melihat jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Mata kita bisa melihat kanan kiri oke. Tapi kalau yang kanan kirinya nggak oke bagaimana? Ya itu mata fisik kita. Depan belakang oke. Timur ke barat, selatan ke utara. Itu kan fisik. Bisa juga melihat mushaf Al-Quran, bisa juga lihat kitab maupun buku, bahkan bisa juga melihat suami ataupun istri yang ganteng maupun cantik, termasuk juga anak-anak kita yang masih sehat, yang masih bugar. Itu basar namanya, itu fisik. Ada juga ya indra batin. Indra batin bisa juga basar, bisa juga basiro. Masih banyak juga ada orang yang keterbatasan matanya, alias mohon maaf ya buta, ataupun ya ada yang juga tunanetra,
tidak melihat cahaya matahari, tetapi di dalam hatinya itu masih bisa merasakan cahaya-cahayanya yang seperti itu. Ya kayak seperti kemarin yang di waktu gerhana bulan. Makanya kalau di gerhana bulan itu kita dianjurkan untuk sholat khusuf kan. Jadi itu walaupun gerhana bulannya itu tidak terlihat, entah itu di beberapa daerah mana, hanya di antara beberapa daerah itu ada yang bisa terlihat bulannya, gerhana bulannya, maka itu memang sudah dilihat oleh Badan Hisab dan Ruqyah yang Kementerian Agama, sudah ditentukan juga melalui metode hisab berapa ketinggian bulannya, ataupun ya kalau misalnya tidak terlihat itunya bulannya, maka itu sudah dianjurkan untuk sholat sunnah khusuf ataupun yang sholat gerhana bulan. Inilah yang namanya indera batin di sini, ya bisa melihat cahayanya Allah, nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ya kalau mata kita sehat bisa melihat cahaya Allah, nur. Ya kan? Syukur-syukur ya kita masih sehat, masih bugar, masih juga melihat cahaya matahari. Betul nggak? Begitu. Hatinya pun juga pasti akan merasakan. Walaupun maaf orang buta ataupun orang tunanetra tidak terlihat matanya, tetapi mata hatinya itu pasti bisa mendapatkan cahaya ilahi. Makanya kita sebagai orang normal, mohon maaf ya kadang suka lalai kan hidupnya. Masa masih kalah istiqomahnya dengan orang-orang yang disabilitas, orang buta, orang tunanetra, apalagi juga orang yang keterbatasan fisik juga, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, masya Allah, masih istiqomah. Bahkan kita kalah istiqomahnya dari mereka-mereka itu beda tipis aja, skor 1-0. Betul nggak kira-kira? Nah itu, disitulah kita perlu untuk mendapatkan cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyinari kita. Bagaimana dengan hati kita jadinya? Jangankan hati kita tertutup, gelap, disebabkan karena ada satu titik noda saja. Satu titik noda yang ada di dalam hati kita di sini, yang ada di dalam hati. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, maka nanti hatinya itu akan menjadi hitam, tertutup. Bahkan lama-lama hatinya itu akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu yang ada di jalanan, ya kan? Batu yang ada di lautan kayak batu koral dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga hati kita tidak bisa menerima cahaya ilahi, tidak bisa menerima hikmah atau pelajaran, serta tidak bisa menerima nasihat-nasihat dengan lapang dada. Jadi itu hatinya tuh menjadi sempit. Kalau hati kita yang menjadi sempit, maka hidup kita menjadi sempit juga, serta pikiran kita itu menjadi kusut. Na'udzubillah, subhanallah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang kedua. Kalau ibu-ibu boleh dibuka mushafnya, silakan ibu. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Sembari kita ini juga seperti tadi yang barusan tadarusan sama Ibunda Ustazah Inah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang kedua, posisinya ada di atas. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka adalah orang yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya itu akan tergetar. Hatinya itu akan tergetar. Jangankan kita orang yang selalu berzikir, ya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cuma hanya mengucap dari lisan saja, apakah hati kita terasa tergetar gak ibu-ibu? Coba deh, rasakan deh. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu tidak merasa tergetar, maka itu pasti ada yang salah di dalam hati kita. Coba di dalam tafsir At-Tabari, karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, atau nama asli kitabnya yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Al-munafiquna la yadkhulu qulubahum bisyai'in. Jangankan ada sifat nifaknya ataupun sifat munafiknya, orang-orang munafik itu segala sesuatu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Apalagi tidak percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya ibu ya, orang-orang munafik itu dia hanya mengeluarkan kata-kata hikmah saja, tetapi hatinya itu bohong. Dia mengeluarkan kata-kata yang bijak, tetapi dia melanggar dirinya sendiri. Dia mengajak beramar ma'ruf dan nahi munkar, sedangkan dirinya sendiri masih melakukan nahi munkar, masih melakukan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik di sini dalam arti kata adalah pura-pura beriman. Hati-hati. Pura-pura beriman ibu-ibu. Dia sholat aja nunggak-nungging, tetapi tidak disertai dengan kehadiran hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hati-hati itu. Jangan semangat-semangatnya. Amin. Ya Allah. Ya salam. Ya, pokoknya begitu. Kalau tidak dihadirkan hati kita, maka pasti di sini hati kita pasti diisinya entah itu kemunafikan, entah itu kefasikan, bahkan yang lebih parah lagi di situ adalah kemusyrikan. Hati-hati. Segala sesuatu yang menodai hati kita, walaupun hanya 3 ini saja, itu dapat menutup hati kita. Karena itulah bersihkan hati kita terlebih dahulu, ya. Bersihkan hati kita dari munafik, dari fasik, dari juga musyrik. Bahkan ada hal-hal yang sekecil apapun, yaitu bersihkan hati dari rasa riya. Segala sesuatu yang dipuji oleh orang lain berupa penglihatan. Sum'ah itu berupa dari penglihatan. Bersihkan hati kita dari rasa takabur ataupun sombong. Masya Allah. Dengan membersihkan hati kita, disertai dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati kita itu akan menjadi tergetar. Nah, selanjutnya tadi sudah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bila ayat Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan, disertai juga memahami maknanya, maka keimanannya itu di situ akan kian bertambah.
Bahkan yang tadinya hidupnya melarat, ya, tidak punya apa-apa, maka sekarang akan mendapatkan rahmat. Karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan pahala bagi kita, bagi yang membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya izin ada pantun. Pagi-pagi pergi ke sawah, siang-siang pergi ke hutan. Kenapa hidup kita berkah? Karena kita membaca Al-Qur'an. Rugi kalau nggak baca Al-Qur'an sama sekali. Bahkan rugi kalau kita jarang sekali membaca Al-Qur'an. Jangankan kalau kita udah punya Al-Qur'an, hanya ditaruh saja, hanya dijadikan tameng saja, hanya buat disimpan saja. Sayang sekali. Karena tuh Al-Qur'an di sini adalah cahaya kehidupan di dunia dan bahkan juga cahaya kehidupan kita di akhirat. Bahkan Al-Qur'an dapat menerangi kita ketika berada di alam kubur. Ya. Ketika ada di akhirat nanti, ya ibu-ibu ya, nanti ditanya oleh para malaikat, "Man rabbuka?" Allah. Mana man ya, man itu isi mausuf menunjukkan kepada siapa orangnya. Who's your God? Nah, who's your God? Siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka? Muhammad. Kemudian man imamuka? Siapa imamu? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an Karim di sini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Makanya kita sudah tahu kan ya kisahnya Nabi Muhammad, kisahnya Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran. Yang ketika Nabi diberitakan oleh Allah itu yaitu adalah Iqra. Iqra di sini merupakan fi'il amr. Ya, artinya di situ adalah bacalah. Fi'il amr dalam arti kata perintah. Iqra. Masya Allah. Mudah-mudahan bayinya jadi anak yang soleha ya. Oh, laki-laki. Perempuan ya itu deh. Oh, laki. Masya Allah. Baik. Iqra. Artinya itu adalah bacalah. Ma ana biqori. Ma di sini adalah harfun nafyin yang menunjukkan tidak. Aku tidak bisa membacanya, wahai Allah. Ini yang pertamanya. Yang keduanya pun juga demikian. Iqra, bacalah. Ma ana biqori. Aku tidak bisa membacanya. Iqra, bacalah. Ma ana biqori. Aku tidak bisanya, tidak bisa membacanya, wahai Allah. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala turun firman-Nya ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Jadi dengan membaca Al-Qur'anul Karim pasti kita menangis terintih-intih. Menangis karena disitulah sebagai menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hati kita akan menjadi lunak kembali, terbuka kembali, dan kita bisa menerima pelajaran dan menerima nasihatnya dengan lapang dada. Open mind, yang pikirannya menjadi terbuka kembali. Open eye, matanya akan menjadi terbuka kembali. Subhanallah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan situlah mereka disitulah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkal 'ala Allah, laisa tawakkal 'ala ghairihi. Para mufassir mengatakan seperti itu. Bertawakalnya itu kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada selainnya. Karena itu ciri orang Islam. Karena Islam di situ asal katanya dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun.
Muslimun sini merupakan isim fa'il yang artinya menunjukkan kata pelaku, diri kita, pelaku. Kalau yang ibu-ibu muslimah, artinya kan muslim perempuan. Kalau yang laki-laki muslimun, satu orang, mufrad, tunggal, ya kan? Kalau al-muslimuna, laki-laki muslim, karena itu kan menunjukkan jamak lebih dari 3. Al-muslimatu, ya, itu menunjukkan adalah jamak muannas salim. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab ya, ilmu sorof, penasifan kata-kata, artinya di situ adalah muslim perempuan. Mukminin, lelaki beriman. Mukminah, perempuan beriman. Mukminuna, laki-laki beriman. Mukminat, perempuan-perempuan yang beriman. Qonitin bukannya obat kan? Qonitin. Nah. Qonitin. Ingat qonitin. Qonitin yaitu adalah orang-orang yang taat, laki-laki. Qonitah itu adalah perempuan-perempuan yang taat. Masya Allah, banyak sekali yang itu ya, penjabaran-penjabaran kata di dalam bahasa Arab. Jadi situ adalah Islam artinya penyerahan. Makanya kita sebagai orang-orang muslim adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah hidup dan matiku. Nah itu dia. Karena kehidupan kita hanya untuk Allah, ibadah kita hanya untuk Allah. Hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hidup dan mati hanya untuk harta aja. Masya Allah. Jangan sampai hidupnya tuh terbalik ya. Yang tadinya ngambilnya yang sebenarnya yang baik, yang positif, malah ngambilnya tuh yang negatif. Hati-hati. Karena itulah life is a choice. Hidup itu adalah pilihan. Kamu mau ngambil jalan yang benar gak? Kamu mau ngambil jalan yang salah gak? Tentukan, pilih salah satu. Nah disitulah orang-orang Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ayat yang ketiga ya Bu ya. Nih. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ketiga Bu, yaitu orang-orang yang menunaikan sholat. Orang-orang yang menunaikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yuqimuna sholat, para mufassir mengatakan sholawatul khamsi, ya sholat 5 waktu. Karena apa? Sholat 5 waktu di sini jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun satu aja kita tinggalkan, entah itu subuh, entah itu zuhur, asar, maghrib maupun isya. Kalau di antara satu pun kita tinggalkan sholat, maka itu pertanda awal meruntuhkan agama kita. Hati-hati. Karena apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka seakan-akan ia menegakkan agamanya, menegakkan tiang agamanya. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, entah itu sholat fardu 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah lainnya, merupakan penambahan bagi pahala
sholat 5 waktu, entah itu tahajud, duha, maka itu akan meruntuhkan agama kita. Makanya kapanpun dan dimanapun, jagalah sholat 5 waktu kita. Syukur-syukur yang kita bisa menambahkan sholat-sholat sunnah ya, seperti sholat tahajud. Tahajud pasti qiyamul lail, ya kan? Tapi kalau qiyamul lail itu yang belum tentu tahajud. Ya, kalau qiyamul lail itu bisa juga ya sholat istikharah, sholat untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan mana pilihan yang terbaik. Sholat sunnah hajah, sholat untuk meminta hajat, meminta keinginan, betul, hajat itu artinya keinginan. Kemudian juga sholat tasbih, bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sholat taubah, supaya kita tidak lagi untuk mengulangi perbuatan maksiat. Masya Allah. Karena kita bermunajat di malam hari, sholat qiyamul lail, maka kita bisa merasakannya, menangis dan terharu apa yang selama ini kita berbuat, dosa-dosa kita. Bagaimana dengan orang-orang yang istiqomah? Ya harus kita jaga. Jangan merasa diri kita, saya nih udah dijamin masuk surga kok. Saya nih udah selesai sholat tahajud kok, begitu. Saya ini memang puasanya udah mantep, gitu. Jangan. Hati-hati. Karena nanti yang akan dinilainya itu adalah amalan yang terakhirnya. Amalan yang terakhirnya itu nanti bakal dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran di waktu muda bandel. Tetapi di akhir di sisa usianya, di usia tua, entah itu dia udah umur 60, 70, tapi dia itu sudah bertobat. Ya kan? Sudah bertobat. Maka nanti dia akan memperoleh pahalanya ke surga, bahkan dia masuk surganya secara langsung. Sebaliknya, di waktu muda selalu aja istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Rajin puasa, ya kan? Kemudian juga rajin zakat, rajin sedekah. Apalagi ya lebih-lebihnya menunaikan ibadah haji maupun umroh. Mantap banget kan? Menuntut ilmu agamanya tuh makin rajin. Tapi di sisa usia hidupnya, ya, di sisa usianya, entah itu 50, entah itu 60, 70, 80, tapi berubah dirinya berbuat maksiat, maka di situ pahalanya selama hidupnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang mengarah kepada neraka, bahkan dia masuk neraka langsung. Hati-hati ya. Jadi itu kita beramal dilihat dari akhirnya. Selebihnya kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan hanya ingin disanjung oleh orang. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, kayak contohnya tadi, hati-hati, ini alarm bagi kita. Terima kasih ya Dek. Makasih, jazakallahu khairan katsiran. Alarm itu peringatan bagi kita. Coba, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah orang yang mujahid. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu inginkan? Saya akan menjadi orang-orang yang mujahid, menjadi orang-orang yang menjadi prajurit perang. Ya, fisabilillah, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta. Engkau berbohong, engkau berdusta. Lanjutkan, oke? Biasa sih ada perlu. Ada perlu apa gitu ya? Maaf. Enggak, saya udah ya abaikan kok. Udah saya abaikan. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Tadi ulangi lagi ya Bu ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai fulan A, apa yang kamu cita-cita yang Anda inginkan? Aku akan menjadi seorang mujahid, agar aku menjadi seorang prajurit yang gagah dan berani. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, kadzabta, engkau berbohong. Sesungguhnya kamu cita-cita menjadi seorang mujahid, tujuannya agar engkau dinilai orang, yaitu seorang prajurit kesatria yang pemberani. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkannya ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, hei fulan ba, B maksudnya, apa yang cita-cita yang Anda inginkan? Aku akan menjadi seorang qori, seorang pembaca Al-Quran, supaya aku akan menjadi orang yang alim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sekalipun membantah, kadzabta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau belajar menjadi seorang alim, menjadi seorang qori, tujuannya itu pun agar engkau dipuji oleh orang lain, supaya kamu dinilai orang pintar, orang cerdas pula. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkannya ke neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, Allah menegur, hei fulan jim, apa yang cita-cita yang Anda inginkan? Cita-citaku ingin menjadi orang yang selalu menginfakkan harta, agar aku menjadi orang yang dermawan, wahai Allah. Kadzabta, engkau berbohong. Allah membantah, karena engkau menginfakkan harta agar engkau menjadi orang yang dermawan bagi orang lain, menjadi orang yang tulus bagi orang lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi kalau mau menjadi seorang mujahid, seorang kesatria, lebih-lebihnya menjadi seorang tentara, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang guru, apalagi menjadi orang yang dermawan, kalau kita tidak disertai karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang salah, yaitu perbuatan riya ataupun sum'ah, maka semua amalan yang kita kerjakan selama hidup ini akan menjadi sia-sia. Na'udzubillah, subhanallah. Kembali ke level. Jadi orang-orang yang bertawakal di sini, ya kita selalu berusaha, kita harus bekerja keras, asalkan kita harus mempunyai kemauan terlebih dahulu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah pahala yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya niatnya itu akan diterima, amalan itu akan diterima apa yang dia niatkan. Dan situlah orang-orang yang bertawakal. Jadi orang-orang bertawakal di sini, dia itu bukan hanya dia karena berdiam diri saja, tetapi berserah diri, tetapi selain dia berusaha. Selanjutnya ayat yang keempat sekarang ya, ayat keempat sekarang. Tadi ayat 3 sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan disitulah mereka adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Yang benar-benar beriman di situ adalah kita sudah percaya kepada Allah, lalu kita membenarkan hati kita, tasdiqul qalbi wal iqraru bil lisan, dan kita juga menetapkan di lisan, wal a'malu bil arkan, dan juga kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menuntut ilmu, ya apa yang kita dengarkan, apa yang kita tulis,
Jangan cuma hanya sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Apalagi ya anak-anak sekolah kalau lagi belajar cuma hanya SKS aja, sistem kebut semalam karena mau ujian, betul? Nah itu, jadinya tuh lupa jadinya. Harus kita amalkan dengan baik-baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tuh kalau ini belajar ya bukan buat untuk ujian, tetapi ujian untuk belajar. Jadi ya apa? Sebagai seorang penuntut ilmu, ya kita harus tanamkan kebaikan-kebaikan kita dan juga kita tanamkan adab maupun akhlak. Adab kepada guru, adab kepada sesama murid, adab juga kepada diri kita sendiri. Nah disitulah menunjukkan berkahnya ilmu. Jadi berkah guru, berkah ilmunya juga. Kalau tidak disertai dengan adab, maka itu tidak ada keberkahan di dalam ilmunya. Maka sama saja bohong. Sama saja bohong. Situlah mereka benar-benar orang-orang yang beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi disinilah merupakan ciri-ciri orang yang beriman yang pertama, yaitu yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hatinya itu akan bergetar. Makanya itu kalau mau hidup, ya, kalau kita dimanapun, kapanpun, di jalanan, ketika lagi tiduran, ketika lagi berdiri, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kalau misalnya lagi masak, bikin apapun, bikin ayam goreng, bikin ikan goreng dan sebagainya, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi nginiin minyak goreng, lagi ngaduk-ngaduk, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah. Apalagi menyapi anak, lagi ngelus-ngelusin kepala anak, sembari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti anaknya pun juga mengenal Allah, lebih mengenal Allah, ya kan? Ini usap-usap kepalanya, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih mantapnya lagi misalnya, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lagi nimang-nimang, ya kan? Ini sholawat juga, baca zikir juga. Lebih mantap lagi kayak Asmaul Husna, ya kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin. Jangan bilang jagoan anak raja, jagoan anak raja, jagoan. Kalau cowok, kalau yang apa perempuan, anak cantik, princess, anak cantik, princess. Jangan cuma hanya itu aja. Jadi tuh semua ucapan-ucapan kita itu pasti akan terekam di dalam otak. Bukan hanya otak orang dewasa, ayah ibu, tapi juga otak anak-anak. Karena nanti kalau udah mengenal Allah aja, bukan hanya mengenal pas azan pas ketika dilahiran, kapanpun dan dimanapun, bahkan setiap hari pun selalu ingat Allah. Allah itu hanya satu, ya, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus juga yang pertama, yang kedua yaitu membaca Al-Quranul Karim. Ya tadi memang sudah tadarusan, ya memang sudah dirutinkan membaca Al-Quranul Karim. Tinggal nanti ya bagaimana kita untuk memperbaiki bacaan makhraj kita. Saya sendiri mohon maaf ya, kadang masih ada pula yang kekurangan di dalam makhraj itu. Misalnya huruf jim aja itu masih ada hamesnya kan. Jangan sampai kedengeran ja gitu, kata c gitu, enggak. Jadi itu kayak huruf Jakarta begitu kan. Ja begitu kan. Jangan kedengeran hamesnya juga. Ya, kemudian juga syai'il qadir, syai'il qadir.
qadir. Itu. Kalau ini apa huruf qafnya ya, kalau syai'un qadir agak monyong begitu, ya. Nah, tebelkan juga syai'un qadir. Terus juga tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi jangan kedengaran be-nya gitu. Enggak. Be-nya itu enggak. Masya Allah. Coba deh, kalau ibu merasakan belajar tajwid yang lebih luas, lebih-lebihnya di tempat kami ya, di LBIQ, Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran yang ada di Tangerang, tempat belajar saya, bersama para guru, ya lebihnya Pak Ustadz Imron Rosyadi, ya tahu kan Ibu Ustadz Imron Rosyadi ya. Itu nanti kalau belajar tajwid nanti bakal merasakan. Jadi ini kalau belajar ilmu tajwid disitulah senam lidah. Senam lidah jangan cuma la. Ya, senam lidah tuh biar nanti lidah kita tuh nggak kaku. Cara ngucapinnya, cara ngucapin huruf-huruf hijaiyah. Jadi memang huruf hijaiyah itu bukan apa ilmu tajwidnya ya, bukan hanya sekedar dari buku aja, tapi makin luas lagi, makin luas lagi, makin luas lagi. Subhanallah. Kemudian yang juga yang menambahkan keimanan kita juga, ya karena pasti itu akan merenungi ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di situ adalah orang-orang yang selalu bertawakal, selalu berserah diri, setelah berusaha, lalu ya menunaikan ibadah sholat. Para ulama, para mufassir mengatakan yang barusan saya katakan, yaitu sholat 5 waktu kita harus jaga, ya. Terus juga ditambahkan juga dengan sholat sunnah lain yang tahajud, duha, sholat hajat. Kemudian ya juga kita selalu apa berinfak. Nah tadi ada yang lupa itu berinfak. Kenapa demikian? Para mufassir mengatakan zakata amwalahum. Kita selalu menunaikan zakat kita untuk menumbuhkan keimanan kita, menumbuhkan kedermawanan kita, bahkan membersihkan hati kita dari hal-hal yang batil, bahkan membersihkan harta kita dari hal-hal yang bercampur, hal yang haram. Di situ menginfakkan harta, yang zakat ya, maupun juga sedekah. Dan situlah mereka, disitulah adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka dapat memperoleh derajat yang lebih tinggi dan mendapatkan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Inilah jadi yang pertama ya apa tadi? Apa berzikir pada Allah, kemudian baca Al-Quran, kemudian dia bertawakal, kemudian menunaikan ibadah sholat, dan juga menginfakkan harta, dan lebih-lebihnya adalah zakat. 5 ini harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bagaimana caranya kita menjaga konsistensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Kalau kita lupa kepada Allah, itu salah satu awal kehancuran hidup kita, awal kerugian kehidupan kita di dunia dan akhirat, awal lunturnya iman kita. Buka surah Toha, surah yang ke-20. Buka surah Toha, surah yang ke-20, ayat 124 sampai ayat 126. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Coba perhatikan. Barang siapa yang berpaling peringatanku dalam hati, lupa peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi di dunia itu melihat, tetapi di akhiratnya itu buta. Nauzubillah. Subhanallah. Ayat selanjutnya, qala rabbi lima hasyartani
a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat. Nah, ayat 20 namanya yang terakhir nih. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, ada lagi selanjutnya nih, satu lagi. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Jadi luka kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan melampaui batas yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih parahnya lagi, tidak lagi percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendapatkan siksaan api neraka. Nauzubillah subhanallah. Jadi memang kalau menjadi orang-orang mukmin yang benar-benar beriman, memang itu prosesnya itu ya memang tidak instan itu. Memang itu tidak mudah. Ya dong. Menjadi orang-orang yang mukmin yang sesungguhnya itu tidak mudah, tidak bisa secara instan. Jadi kalau misalnya membaca Al-Quran itu pasti sudah benar-benar beriman belum tentu. Kemudian kita berzikir kepada Allah sudah benar-benar beriman belum tentu. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar beriman belum tentu. Karena menjadi orang-orang mukmin pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang baik, orang-orang yang beriman seperti kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah tuh tahu bagaimana kesanggupan kita, bagaimana kita sanggup untuk menghadapi cobaan-cobaan ujian Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman kita, semakin berat ujiannya. Ibaratnya kayak pohon kelapa. Ya kalau pohon kelapa sudah makin meninggi, maka nanti semakin ditiup angin kencangnya. Gitu kan? Maka bisa nggak kita untuk kendalikan diri kita dengan sabar? Bisa nggak kendalikan diri kita dengan sabar? Karena dengan kesabaran itu pasti di situ baliknya ada kebahagiaan. Bersabarlah maka engkau akan bahagia. Sabar, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menahan amarah kita, menahan diri dari gejolak hawa nafsu kita. Kalau misalnya kita lagi puasa nih ya, lebih-lebihnya puasa Ramadan, Allah menguji kita supaya kita bisa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita bisa mengendalikan nafsu kita, mengendalikan tangan kita dan juga kaki kita, juga bahkan juga lisan kita dan juga mata kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya kita bersedekah. Karena masih banyak juga ada orang miskin, ada orang fakir yang lebih bawah dari kita. Kita sedekahkan kepada mereka. Kita lapangkan kaum muslimin wal muslimat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini ada di dalam kitab Ushul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Badani bahwa singkatnya ya, ini ada 10 nih, ada 10 proses menjadi mukmin yang sempurna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunu al-'abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna usulan. Tidaklah seorang hamba di langit maupun di bumi disebut seorang mukmin sebelum ia menjadi orang yang bergaul dengan lemah lembut. Makanya bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Carilah teman yang soleh, teman yang baik, walaupun cuma hanya 1 orang maupun 2 orang,
karena itu dapat saling menghargai dan juga saling mensupport ataupun saling mendukung. Tinggalkan orang-orang yang berperilaku buruk atau kata lain kalau bahasa kasarnya bangor ataupun bandel. Hati-hati ya, supaya tidak terjadi salah pergaulan. Lebih-lebihnya buat anak-anak ya, buat adik-adik ya, ibu-ibu ya, mohon izin peringatkan kepada adik-adik ataupun anak-anak untuk tinggalkan pergaulan dengan orang-orang yang bandel. Carilah orang-orang ataupun teman-teman yang soleh. Gak usah takut ya karena diejek sama teman-teman yang bandel. Gak usah takut. Yang penting dosanya sudah diambil mereka, kita sudah mengambil pahala dari mereka. Bergaul dengan orang soleh seperti ini, saling menghormati, saling sapa, saling santun dan juga saling senyum. Gitu kan? Karena senyum itu merupakan ibadah. Yang kedua sekarang yaitu wala yakunu usulan hatta yakunu musliman. Dia tidak akan menjadi orang yang lemah lembut sebelum dia muslim. Maksudnya apa? Aimun khodan, yaitu dapat mengendalikan dirinya. Harus lemah lembut. Boleh tegas, ya, tapi jangan kasar juga. Tapi harus ada disertai dengan lemah lembut pula. Kemudian yang ketiga, wala yakunu musliman hatta yusalliman nasa min yadihi wa lisanihi. Dia tidak menjadi orang muslim sebelum orang lain merasa aman dari tangan dan lidahnya. Ketika tangan kita tentang apa yang dilakukannya, kemana kaki kita, kemana saja kita melangkahnya. Nah itu, tangan kita harus dikendalikan dari perbuatan-perbuatan yang batil. Hindari dari, mohon maaf ya, pencurian, perampokan, ya kan, apalagi penjamretan gitu dan lain sebagainya. Terus juga kaki kita memang harus jaga, hindari kaki kita dari hindari kaki kita dari menuju ke langkah-langkahnya setan. Bahkan juga lisan kita. Apalagi kan zaman sekarang itu kan WhatsApp, Facebook, Instagram ya. Jadi yang bicara itu kan bukan hanya mulut saja ya, tapi jemari kita. Ya. Lisan kita dijaga, jemari kita dijaga. Kalau tidak dijaga lisan kita, baik mulut maupun tangan, maka itu sudah terlanjur sakit hati. Karena situlah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari godaan tangannya dan juga dari godaan lisannya. Kemudian yang kelima sekarang, yang keempat ya, yang keempat, wala yakunu musliman hatta yakunu aliman. Dia tidak menjadi muslim sebelum dia alim. Orang alim di situ ya bukan hanya sekedar guru aja atau ustaz saja, tapi kita orang-orang yang menuntut ilmu, ya, thalabul ilmi. Walaupun dia guru, walaupun dia ustaz, tetapi dia masih berguru, dan disitulah orang yang alim yang sebenarnya. Kita lihat pasti ulama juga, ulama yang masih menuntut ilmu, bahkan menyampaikan kepada orang yang kita cintai. Karena situ kan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma hanya satu ayat. Yang kelima sekarang, wala aliman hatta yakunu bil ilmi amilan. Dia tidak menjadi alim sebelum mengamalkan ilmunya. Jangan dijadikan bumerang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetapi harus mengamalkan ilmunya. Catat apa yang sudah dibahas. Jangan cuma hanya sekedar baca aja, maka ilmunya itu tidak akan melekat. Ibaratnya seperti keledai, kalau kita sudah melihat, lalu kita menangkapnya dengan pakai tali, maka nanti akan terikat itu tombaknya, keledainya. Begitu juga ilmu, jangan cuma hanya baca, tetapi dicatat.
Maaf. Yang keenam sekarang, yang keenam yaitu wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Dia tidak mengamalkan ilmunya sebelum dia bersikap zuhud. Ya, dalam arti wa zuhdu tarku rahatad dunya wa taliban li rahatil akhirah. Yaitu zuhud adalah meninggalkan kesenangan dunia dan mencari kesenangan akhirat. Menanam kebaikan di dunia dan akan mendapatkan hasil ataupun hasil panen yang terbaik di akhirat, zuhud. Kemudian yang ketujuh yaitu wala yakunu zahidan hatta yakunu wari'an. Tidak menjadi zuhud sebelum dia menjadi orang yang wara', yaitu melazimkan, membiasakan perbuatan yang baik. Jadi kita harus melakukan riyadhah untuk melakukan latihan. Bukan hanya untuk diri saja ya, seperti berzikir, puasa, enggak. Tetapi riyadhah, berbuat baik kepada diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Yang kedelapan, wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawaddi'an. Dia tidak akan menjadi orang yang wara' sebelum dia bersikap tawadhu'. Semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk. Ibaratnya seperti padi yang sudah bertumbuh, lama-lama menjadi tawadhu', rendah hati. Setinggi-tinggi apapun harta, tahta, kekayaan, jangan kita bangga-banggakan, karena itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Makanya perlu kita tawadhu. Jangan merasa dirinya itu so jago. Kita ini tuh hamba yang terhina loh. Kita nih hamba yang setaranya tuh sama. Tidak ada yang lebih kuat dari orang lain. Tidak ada yang lebih tinggi daripada orang lain, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, wala yakunu mutawaddi'an hatta yakuna 'arifan bi nafsihi. Dia tidak menjadi orang yang tawadhu atau rendah hati sebelum dia mengenal dirinya sendiri. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Ada pepatahnya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka seakan-akan dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah diri saya, nama saya ini, nama aku siapa, begitu. Karena Assalamualaikum ya Dek, Masya Allah. Mengenal diri sendiri Bu, ya saya ini namaku siapa, kita ini bukan siapa-siapa, hamba yang terhina. Karena kita pun juga masih banyak dosa-dosa. Yang penting teruslah untuk memperbaharui iman kita. Yang ke-10, wala yakunu 'arifan bi nafsihi hatta yakuna 'aqilan fil kalam. Dia tidak mampu mengenali dirinya sendiri sebelum dia berpikir atau cerdas dalam bicaranya. Makanya sudah ada pepatahnya kan yang sudah tidak asing, berpikir dulu sebelum berbicara. Think before you talk. Berpikir sebelum berbicara. Ibaratnya nih ya lampu di sini ya, lampu sama mulut. Kalau kita dapat menyatu, maka sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ngomong sembarangan, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Inilah 10 proses menjadi mukmin yang sempurna ini. Insya Allah iman kita selalu dijaga dan terus memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan puaslah menjadi hidup menjadi orang mukmin, terus berikhtiar, terus berusaha agar kita menjadi orang-orang mukmin, mempunyai diri pribadi yang lebih baik lagi dan jadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan-penjelasan di atas, yaitu jadilah orang-orang mukmin yang tawadhu, rendah hati. Jadilah orang-orang yang mukmin yang selalu berzuhud. Jadilah orang-orang mukmin yang selalu menjaga diri kita, baik lisannya maupun perbuatannya. Jadilah orang-orang mukmin yang selalu mengamalkan ilmunya.
Kalau kita tidak melakoni, kalau kita hanya ngomong iman saja di mulut, maka hati-hati jangan sampai kemunafikan, kefasikan, kemusyrikan, kesombongan merasuk ke dalam hati sehingga iman kita luntur, lama-lama iman kita menjadi rubuh. Nasi sudah menjadi bubur, jangan sampai iman dan takwa kita luntur. Betul kan pantun saya? Nah itu dia. Baik, ini saja dulu yang akan disampaikan. Alhamdulillah sudah 1 jam karena mau menjelang asar. Masih lama ya asar ya? Jam 12 ya. Baik. Demikian apa yang disampaikan dari Fakir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sendiri, baik itu dari lisannya maupun juga dari perbuatannya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Nafa'allahu bikum. Sebelum kita kita tutup, pagi-pagi makan ketan, siang-siang makan ketupat. Daripada ingat mantan, mending kita sholawatan. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا حلالا طيبا مباركا وارزقنا علما واسعا يا الله وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أغفر صبرهم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh